Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Pesta Demokrasi Pemilihan Ketua dan Wakil OSIS SMA Negeri 15 Bekasi periode 2020-2021. Mari kita sambut bersama-sama calon pasangan nomor urut 1. Selanjutnya nomor urut 2. Selanjutnya nomor urut 3. Selanjutnya nomor urut 4. Dan yang terakhir nomor urut 5. Hari ini tepat peringatan Hari Pahlawan 10 November 2020. SMA Negeri 15 Bekasi melaksanakan kegiatan Pesta Demokrasi Pemilihan Ketua dan Wakil OSIS periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Kaur, yang saya hormati para staf kesiswaan, dan yang saya hormati juga guru-guru SMA Negeri 15 dan anak-anakku yang saya cintai yang berada di rumah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. SMA Negeri 15 pada tanggal 10 November 2020 dan bertepatan sekali dengan peringatan Hari Pahlawan. SMA Negeri 15 akan memilih ketua OSIS dan wakilnya untuk meneruskan ke depannya. Teman-teman kalian semuanya bisa melakukan semua kegiatan, tentunya dengan adanya ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mudah-mudahan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS berjalan lancar. Amin. Kemudian juga LUBER. Tahu LUBER? Kepanjangannya dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Hanya Ibu mengingatkan kembali kepada ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih nantinya. Menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah. Tentunya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader. Yang pertama harus kamu ingat, tetap menjaga akhlak. Kedua, amanah. Ketiga, cerdas. Kemudian yang keempat apa? Ada tambahan? Ada yang tahu? Bijaksana. Menjadi seorang pemimpin, Ibu ingatkan kembali, benar-benar menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi panutan adik-adik kelasmu. Kemudian menjadi teman di atas kakak-kakak kelasmu. Artinya dengan kakak kelasmu juga bisa berbarengan atau berdampingan, saling menghormati.
Mudah-mudahan terpilihnya ketua OSIS dan wakilnya nanti SMA Negeri 15 akan semakin baik. Amin, amin. Bukan berarti yang kemarin tidak baik, ya. Tapi sekarang mudah-mudahan menjadi lebih baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, pemilihan OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021 dibuka. Sebelum Ibu Kepala Sekolah memberikan pertanyaan atau ingin menguji wawasan kalian, ada baiknya silakan kalian paparkan visi dan misi kalian menjadi ketua dan wakil OSIS periode 2020-2021. Untuk paslon pertama, silakan. Perkenalkan, nama saya Raffi Aziz Liano Sandi dari kelas 11 IPA 3, dan yang ada di belakang saya yaitu Agung Hermawan Suparjo dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mencoba memaparkan visi misi saya, yaitu berkarakter, berkualitas, berprestasi. Yang pertama, berkarakter. Saya akan mencoba membentuk karakter pengurus OSIS SMA Negeri 15 Bekasi khususnya, dan siswa-siswi SMA Negeri 15 Kota Bekasi pada umumnya. Misi saya yang pertama yaitu meningkatkan kualitas seluruh pengurus OSIS SMA Negeri 15 Kota Bekasi. Yang kedua yaitu menjalankan serta meningkatkan seluruh program kerja OSIS berdasarkan GBPO atau Garis Besar Program Kerja OSIS. Selanjutnya yaitu membantu dalam merancang serta merealisasikan program kerja ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang terakhir, menciptakan rasa kekeluargaan, solidaritas, serta kerjasama yang baik dalam tubuh OSIS SMA Negeri 15 khususnya dan siswa-siswi SMA Negeri 15 pada umumnya. Saya juga akan menjadikan OSIS putih abu, proaktif, unggul, tangguh, inovatif, hidup, asik, berani, dan unik. Kenalkan, nama saya Raka Sanjay Wijaya sebagai calon ketua OSIS periode 2020-2021. Dan di sini di belakang saya ada calon wakil saya yaitu Adam Bimel Satria. Jangan lupa pilih nomor 2, dikasih nomor tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nuraisa dari kelas 11 IPA 1 selaku calon ketua OSIS nomor 3, dan calon wakil ketua OSIS saya bernama Adila Windy yang kebetulan hari ini berhalangan hadir dikarenakan sakit. Untuk visi saya yaitu menciptakan siswa-siswi SMA 15 Kota Bekasi yang disiplin, kreatif, berkebudaya, dan berakhlak mulia. Di sini saya ingin menciptakan siswa-siswi SMA 15 Kota Bekasi yang disiplin, kreatif, dan berkebudaya, di mana pada saat ini kebudayaan di Indonesia tuh semakin berkurang, terutama seperti norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat. Nah, saya ingin siswa-siswa 15 Kota Bekasi itu masih tetap menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat. Untuk misi saya yang pertama adalah menumbuhkan sikap takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memberikan contoh yang layak, memberikan yang terbaik untuk menjadi contoh yang layak. Yang ketiga, maksimalkan peranan OSIS, meningkatkan kinerja dan kerjasama dalam organisasi dan ekstrakurikuler. Yang keempat, mengadakan event baru guna menambah kreativitas siswa-siswi SMA 15 Kota Bekasi. Yang kelima, mengoptimalkan peranan siswa dalam membangun dan menjaga lingkungan sekolah yang lebih baik yang berlandaskan kebudayaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qauli. Sebelumnya perkenalkan kami dari paslon nomor 4 dengan saya Muhammad Jikri Alfiansyah dari kelas 10 IPA 6 sebagai caketos. Dan cawaka saya yaitu Oktaganda Bayu Ramadan dari kelas 10 IPA 3. Sebelumnya izinkan saya memaparkan visi misi saya untuk kedepannya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS organisasi yang aktif, kreatif, dan inovatif menuju SMA Negeri 15 Kota Bekasi yang berkarakter. Kemudian untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Jadi di dalam organisasi OSIS, ketua itu adalah sebagai otak. Jadi otak itu diwajibkan untuk kreatif, memunculkan ide-ide yang baru, sehingga dapat mengontrol atau mengendalikan segala sistem tubuh. Dengan kata lain, anggota-anggota lainnya di dalam OSIS itu kan diibaratkan tubuh. Jadi ketua itu mengendalikan supaya teratur dengan aktif, kreatif, dan inovatif itu. Dengan berlandaskan akhlakul karimah dan pendidikan karakter tentunya. Kemudian misi saya yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa melalui pembiasaan dan acara keagamaan. Kemudian yang kedua, mengadakan program dan event-event sebagai wadah, sebagai pembelajaran dan wadah kreativitas siswa. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan bakti lingkungan sebagai bentuk pembelajaran wiyata mandala dan wadah bakti wujud cinta lingkungan kita. Kemudian yang keempat adalah pembiasaan 5S dan kedisiplinan antar siswa dalam rangka menciptakan siswa berkarakter. Dan yang terakhir adalah menampung aspirasi siswa dari berbagai bidang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakasek serta teman-temanku sekalian. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan visi dan misi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Rahma Anindya dari kelas 11 IPA 2. Di belakang saya ada Leoni Kasanda dari kelas 11 IPS 2. Misi saya adalah menjadikan siswa SMA N15 Kota Bekasi menjadi Bekasi. Bekasi berprestasi, kreatif, aktif, disiplin. Dengan berlandaskan iman dan takwa. Yang mana kita sebagai siswa, walaupun kita berprestasi, aktif, kreatif, disiplin, kita harus tetap mengutamakan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Dan misi saya yang pertama adalah meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah merangkul secara bersama seluruh siswa dan kegiatan ekstrakurikuler agar terciptanya rasa kekeluargaan. Yang ketiga adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mengoptimalkan fungsi dan peranannya, serta meningkatkan kinerja dan kerjasama OSIS. Yang keempat yaitu adalah meningkatkan kreativitas, potensi, dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu, jelaskan apa sih arti dari Hari Pahlawan untuk bangsa Indonesia secara khusus dan mungkin secara umum. Jadi apa arti dari Hari Pahlawan untuk kita sebagai generasi bangsa Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Emma yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Menurut saya, arti dari Hari Pahlawan menurut saya adalah kita sebagai generasi muda harus bisa meneruskan perjuangan pahlawan. Karena dari pahlawan kita belajar bagaimana cara mempertahankan negara kita, bagaimana cara berjuang melawan penjajah, dan juga bagaimana cara berpola pikir yang bagus sehingga pahlawan kita bisa melawan para penjajah. Setelah itu, menurut saya Hari Pahlawan itu juga harus bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya adalah kita harus bisa melawan rasa malas dalam diri kita. Selain itu, belajar dengan giat. Karena dari belajar kita tahu bagaimana cara kita melanjutkan hidup kita ke depannya dan bagaimana cara kita memberikan hasil kerja kita ke negara kita. Terus habis itu dari pahlawan kita juga belajar bagaimana cara berani terhadap keputusan yang telah kita ambil. Yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Pahlawan sudah berjuang beratus-ratus tahun, tentu saja harus ada reward, penghargaan, pengenangan bangsa terhadap para jasa pahlawan. Coba bayangkan saja, bila tidak ada Hari Pahlawan, mungkin anak muda sekarang, anak milenial sekarang tidak akan mengenal, tidak akan terlalu menjiwai, menghayati apa itu pahlawan. Jadi, menurut saya kesimpulannya, para pemerintah sudah menetapkan hari-hari besar termasuk Hari Pahlawan dan lainnya itu berdasarkan makna dan pertimbangan tersendiri. Ada pembelajaran yang harus kita petik bahwa pahlawan itu adalah kunci kemenangan dari Republik Indonesia ini. Tentu saja kita sebagai pelajaran dapat mengambil pembelajaran dari hal tersebut. Pahlawan tidak mudah. Pahlawan tidak segampang itu memperjuangkan haknya untuk kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali rintangan, banyak sekali halangan. Kita harus menggunakan otak untuk mencapai kemenangan. Nah, itu kita sebagai pelajaran yang dapat diterapkan sebagai seorang pelajar, tentunya kita tidak boleh menyerah, tidak boleh terlalu terpaku terhadap keputusan yang ada. Kita jadi bisa saja memperjuangkan hak kita kalau kita sebagai warga negara ataupun kita sebagai seorang pelajar, haknya itu tidak terpenuhi. Makanya itu ada yang namanya demokrasi kalau untuk hari-hari ini di masa modern. Reformasi di masa modern. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi sebenarnya luas sekali untuk Hari Pahlawan ini. Karena dari Aceh sampai dengan Papua, itu semuanya merasakan yang namanya penjajahan di Republik Indonesia. Sangat banyak sekali makna yang tersimpan di dalam Hari Pahlawan yang patut kita kenang sesungguhnya. Bukan hanya mencontohkan atau mencontoh perjuangan dari pahlawan, tapi kita juga harus bisa menerapkan serta mengimplementasikan hal-hal tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa caranya? Kita sebagai pelajar harus yang pertama rajin belajar. Yang kedua, dengan situasi yang saat ini terjadi, seperti pandemi saat ini, kita harus juga berjuang melawan pandemi dengan cara diam di rumah. Jadi menurut saya bukan hanya mencontoh sifat perjuangan para pahlawan, tetapi juga harus dapat mengimplementasikan serta dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pemuda dan generasi muda, kita harus sama-sama bersatu
Bersatu dalam artian kita harus sama-sama bekerja sama, tidak hanya untuk diri kita saja. Karena kan kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita harus saling bekerja sama, kita harus saling melengkapi. Pasti dulu para pahlawan bisa sampai di titik saat ini, di titik kemerdekaan. Mereka bersatu untuk tercapainya sebuah kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sebagai pemuda harus sama-sama bersatu, sama-sama saling melengkapi agar bangsa Indonesia menjadi lebih maju. Yang disebutkan paslon 1, 3, 4, 5 menurut saya itu sudah benar. Menghargai, mencontoh, menerapkan. Yang saya ingin tambahkan itu semangatnya. Jadi tanpa semangat kayak kurang aja gitu. Jadi menurut saya di peringatan Hari Pahlawan ini gimana kita menunjukkan rasa semangat kita untuk negara ini, untuk membela negara ini, untuk kemajuan negara kita ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemungutan suara sudah kita lakukan bersama-sama mulai tadi pukul 11.30 sampai pukul 13.00. Adapun hasil dari pemungutan suara Pilketos pada tahun ini, paslon 1 mendapatkan total 466 suara. Paslon 2 total suara 127 suara. Paslon 3 mendapatkan 88 suara. Paslon 4 mendapatkan 78 suara. Dan yang terakhir, paslon 5 mendapatkan total 88 suara. Dengan total suara 847 suara. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, pemilihan Ketua OSIS Masa Bakti periode 2020-2021 saya nyatakan ditutup.